Selamat siang teman-teman semua, selamat datang kembali. Nah, hari ini ku ajak kalian semua dimanapun berada updating sayuran di kebun kecilku. Dan tahun ini Pak Su nanam tomatnya nggak seperti tahun kemarin, banyak banget ya tahun kemarin. Tahun ini hanya beberapa saja. Nah, tahun ini kita nanam sayuran ungu sewaktu tanamannya masih kecil-kecil di dalam rumah. Kemudian di awal Juni saya bawa keluar karena di luar itu udaranya sudah cocok buat sayuran. Sayuran ungunya kita ini umurnya sudah 1 bulanan. Nah, sayuran ungu yang ditanam di luar dan ditanam di dalam itu sangat berbeda. Dan yang kecil unyu-unyu awalnya itu ditanam di luar teman-teman. Kemudian saya pindahkan ke pot-potnya, kita pakai timba. Lalu dimasukkan ke greenhouse biar bersama teman-temannya. Bedanya sangat jauh ya, padahal ini nanamnya sama jam. Karena di Norway itu walaupun musim panas tapi cuacanya mendung, berangin, itu nggak cocok buat sayuran. Tapi tergantung juga dengan wilayahnya. Ada wilayah nggak bisa ditanamin sayur mayuran, buah-buahan itu nggak bisa. Ada juga yang bisa ditanamin sayur mayur, jagung, bisa teman-teman. Dan juga tergantung kita tinggalnya di mana. Kita tinggalnya di atas bukit, atas gunung, atau di bawah gunung, karena di Norway itu banyak sekali pegunungan. Nah, jadi ini pengalaman pertama kalinya saya menanam sayuran ungu teman-teman. Nggak tahu bulan kapan kita bisa panennya. Ditunggu saja ya teman-teman panen online-nya. Nah, selanjutnya setelah Pak Su pulang kerja, kita mau pergi keluar kota teman-teman. Enjoy! Nah, ini bunga mawar atau bunga apa ya? Seperti bunga mawar. Wangi banget, bener. Dan ini musim gugur, semua serba kuning merah. Naik. Nah, sore ini sore spesial teman-teman, karena hari ini kita mau menghadiri perpisahan. Di belakang sana Pak suami, di sini sang istri, anakku di sana, anakku nggak mau di kamera. Bagaimana kabarnya kalian semua? Semoga kalian semua dimanapun berada sehat-sehat selalu, berbahagia, dan semangat ya kerjanya. Jadi makan malamnya itu spesial. Setahun sekali kita makan bersama banyak banget orang tua. Enjoy! I dag er dere avgangselever. 10 år på grunnskole har dere lagt bak dere. Eller jeg vil heller si, har dere med dere, for ellers skulle alt ha vært bortkastet. På disse 10 årene så har dere fylt opp kropp, sjel og hode med massive kunnskaper. Noen av dere går i skoler i morgen med toppkarakterer, andre med karakterer, og noen med karakter. Men dere har alle lært og opplevd. Jeg tør å påstå at sikkert 80% av lærdommen gjennom disse 10 årene ikke kan karaktersettes med svarte tall på hvitt papir. Nah, di sore hari ini kita pesta online. Pesta ini pesta perpisahan anak sekolah SMP teman-teman. Di bulan Juni tanggal 20 itu hari terakhir anak-anak sekolah di Norway. Jadi anak-anak sekolah di Norway akan libur panjang. Liburnya itu 2 bulan. Dan makan malam perpisahan hari ini dihadiri semua murid, semua guru,
juga tidak ketinggalan para orang tua semua hadir. Nah, makan malam perpisahan hari ini direncanakan itu sudah lama dan yang merencanakan itu para orang tua. Jadi para orang tua mengusulkan di restoran mana yang lebih banyak itulah yang dipilih kalau gurunya nurut saja. Nah, tahun ini tahun terakhir Aldo sekolah di SMP. Jadi ini sangat spesial teman-teman party malam ini karena sekolah SD sudah selesai, SMP sudah selesai. Nah, sekolah SD SMP itu kan 10 tahun. Kalau di zaman dahulu, tahun ini, tahun terakhir SMP itu di kelas 3 SMP. Nah, sekolah dasar dan juga sekolah menengah pertama ini wajib untuk anak-anak teman-teman. Bener, di Norway anak-anak masuk sekolah dasar itu umur 6 tahun, di sekolah SD 7 tahun, di sekolah SMP 3 tahun. Setelah selesai SMP kemudian SMA dan seterusnya itu wajib, tapi wajibnya nggak seperti di sekolah SD dan SMP. Nah, jadi setelah SMP selesai, ada anak-anak langsung melanjutkan ke SMA, ada juga yang istirahat teman-teman setahun, kerja dulu, baru setelah mendapatkan kerja kemudian melanjutkan pendidikan ke selanjutnya. Kalau SD SMP kan wajib itu sudah dari pemerintah. Nah, pesta makan malam perpisahan hari ini hanya satu kelas saja teman-teman. Tahun ini Aldo kan kelas 10. Nah, di kelas 10 itu ada 4 grup, jadi satu grup A, B, C, D gitu. Hari ini itu pestanya hanya di grupnya Aldo saja. Yang lain itu sudah minggu yang lalu, jadi bergantian gitu. Dan tempat perpisahannya kita ini di hotel. Nah, sekarang sudah musim panas, itu sudah banyak turis teman-teman. Nah, setiap musim panas mulai Juni itu di Norway nggak ada gelap. Nah, bagi teman-teman yang belum nonton vlognya kita tentang kita membahas malam tanpa terang, malam tanpa gelap, silahkan ke vlognya ya, semoga menghibur. Nah, kita pesta makan-makan besar itu nggak gratis teman-teman, kirain itu gratis, nggak taunya bayar, kirain pemerintah yang bayar. Nah, per orangnya, satu orangnya ini menunya menu prasmanan, satu orangnya makan sepuasnya, ada kue-kue juga ada, tapi kue-kuenya nanti makan yang terakhir. Nah, satu orangnya 230.000 rupiah. Nah, itu sudah dapat minum teh apa aja ada, air putih, air panas, kopi. Nah, kalau mau minum jus, soda, atau kan ada orang tua yang minum wine, jadi minumannya beli sendiri. Nah, sebelum makan ada 2 guru menyambut gitu dan menceritakan tentang anak-anak di sekolah, aktivitas anak-anak sekolah. Ada 2 guru, kemudian kita nonton seperti film di layar lebar gitu, kegiatan anak-anak di sekolah. Dan juga ada 2 murid mewakili semua murid. Sang murid ini menceritakan pelajaran, kegiatan, dan juga menceritakan tentang positif negatifnya di sekolah. Walaupun itu ada gurunya teman-teman, dan gurunya pada ketawa, begitu juga orang tuanya, murid-murid juga pada ketawa. Ada murid itu, sudah selesai ya, istirahat ya, datang ke gurunya, meluk gurunya, sudah. Padahal itu anak sekolah SMP. Sekolah murid sama guru itu seperti teman teman-teman, jadi itu ada rasa takutnya itu nggak seperti waktu kita sekolah di zaman dulu, takutnya sampai bergetar, nggak bisa ngomong. Enggak, ini terbuka gitu loh, murid terbuka sama guru terbuka sama muridnya. Nah, tahun ini tahun terakhir anak-anak sekolah, jadi tuh ada loh anak cowok cewek itu nangis brebes milik karena mau pisah sama temannya. Mungkin dia mau sekolah di luar kota, karena dari SD, SMP bareng sampai 10 tahun. Jadi itu sedihnya ada, dan juga ada nangis karena ujian terakhir, karena ujian hanya di terakhir sekolah SMP teman-teman. Jadi tahun ini ujian pertama kalinya anak-anak sekolah dari SD, SMP. Nah, ujiannya ini hanya 1 teman-teman, dan yang milih gurunya sudah menentukan murid si A dapat ujian apa gitu. Nah, ujiannya itu hanya 1 mata pelajaran saja teman-teman. Jadi si A
ujiannya matematik ya matematika saja. Si B ujiannya bahasa Inggris, ya bahasa Inggris saja. Nah, anak kami ujiannya mendapatkan bahasa Spanyol, dan setelah ujiannya selesai kita mendapatkan berapa nilai gitu ya. Alhamdulillah anakku ujian bahasa Spanyol ini dapat nilai 6. Nilai 6 ini sudah paling tinggi teman-teman, ibaratnya kalau di Indonesia ranking 1 gitu. Tapi di Norway itu nggak ada ranking-rankingan juga. Gurunya nggak bilang siapa yang paling pintar di sekolah, nggak ada yang paling gini, nggak ada. Yang paling nakal, yang paling diem, nggak ada yang bilang seperti itu. Semua sama, dan anak-anak juga nggak tahu siapa yang paling pandai, siapa yang paling pandai itu nggak ada. Semua sama. Nah, sebelum ujian tiba di kelas 10 itu ada ulangan semua mata pelajaran teman-teman, tapi di ujiannya ini hanya satu mata pelajaran saja, dan sewaktu anak-anak ujian itu ada yang jaga teman-teman. Nah, saya tahu ini karena saya tanya Aldo. Kalau nggak tanya Aldo, saya nggak tahu. Nah, selama kita duduk di sekolah SMP, PR-nya itu sedikit banget teman-teman. Bener kok nggak ada PR? Maklum, emak-emak dari Indonesia, anak kalau nggak ada PR, kalau terlalu santai gitu. Nah, lain lagi teman-teman, sewaktu kita duduk di sekolah dasar, banyak banget PR, bener sih. Alhamdulillah kita nggak mengerjakan PR. Kita dibantu sama Pak Su teman-teman. Nah, yang membantu PR-nya Aldo selama SD, SMP, yang paling banyak PR itu SD itu papanya Aldo teman-teman. Alhamdulillah papanya Aldo itu sabar banget, telaten. Malah yang mengerjakan PR itu seperti papanya, kebanyakan menolong. Nah, selama 10 tahunan ini saya menjadi guru teman-teman, guru yang paling terseram mungkin ya. Karena beda, guru Norway sama guru Indonesia itu beda. Suamiku orang Norway, saya orang Indonesia. Nah, muridku ada 2, senior dan junior. Nah, yang senior ini ya, kalau nolong yang junior ini bener-bener 99% teman-teman. Dan saya sebagai guru Indonesia nggak suka. Jadi kalau lagi membantu menolong PR itu nggak boleh lebih. Namanya juga saya guru zaman dahulu kala. Untung saya menjadi guru nggak ngecek kuku-kuku murid saya. Kalau saya cek, kalau panjang sedikit saya pukul-pukul. Nah, sebelum kita mulai makan ada penyambutan tadi kan. Nah, setelah kita makan, kita ngobrol. Itu makan sambil ngobrol teman-teman, membahas tentang anak-anak sekolah, anak-anak cepat dewasa, juga tentang liburan. Nah, setelah makan pertama selesai, mungkin ada yang nambah, makan kedua, kita makan 2 kali teman-teman. Nah, setelah itu makan-makan, ngobrol-ngobrol. Nah, setelah itu kita makan kue mue. Setelah kue mue yang pertama, mungkin yang kedua mau nambah. Kemudian setelah kita makan menu penutup selesai, ngobrol-ngobrol lagi. Nah, sudah selesai, kemudian kita pulang. Nah, sebelum kita pulang ke rumah, kita mampir ke toko, kita beli kentang. Nah, sepengalaman aku, anak-anak sekolah di SD, SMP, itu kebahagiaan anak di sekolah, kenyamanan anak di sekolah, itu semua para orang tua dan guru ketemuan gitu setahun 2 kali. Kemudian khusus orang tua si murid 1 gitu sama gurunya, nanti sama anaknya, sama orang tuanya, sama gurunya saja, membicarakan kegiatan anak di sekolah, pelajaran anak gimana, apa yang disukai, apa yang nggak disukai. Dan di minggu yang sama, setelah kita pertemuan makan malam di perpisahan, kita ketemuan guru lagi, semua murid, orang tua pada kumpul lagi. Nah, ini pertemuan juga spesial teman-teman, karena membagikan, kalau di Indonesia seperti ijazah atau rapot gitu. Nah, ini hanya 1 kertas saja. Itu kertasnya kalau kena air basah teman-teman. Ini tandanya tamat sekolah SD SMP gitu, karena di SD nggak ada rapot, nggak ada kertas, tamatan nggak ada, jadi hanya di SMP saja. Nah, pertemuan kali ini kita di gedung olahraga teman-teman, jadi simple banget. Nah, sewaktu kita makan malam perpisahan dan juga pembagian ijazah, itu anak-anak disuruh pakai pakaian yang bagus gitu loh. Nah,
rata-rata anak-anak cewek pakai pakaian tradisional yang dipakai untuk 17-an, untuk pesta-pesta spesial. Sewaktu kita pesta makan-makan itu anak-anak yang cewek itu pakai pakaian biasa, yang cowok pakai jas gitu. Nah, kali ini anak-anak cewek itu pakai pakaian namanya bunat, sedangkan yang cowok pakai jas, sama seperti waktu makan bersama. Nah, acara yang terakhir ini pembagian ijazah ini yang masuk pertama-tama itu semua orang tua. Setelah orang tua semua masuk gedung, kemudian anak-anak masuk, teman-teman, itu diiringi dengan musik. Jadi ada orang memainkan musik untuk menyambut anak-anak masuk gitu. Nah, para murid duduknya di sebelah depan, yang sebelah belakang buat orang tua. Setelah para murid sudah duduk, kemudian ada penyambutan. Nah, penyambutan beda sama waktu kita makan malam, teman-teman. Kata-katanya beda. Setelah itu ada murid main musik, ada 2 grup yang main musik. Lalu setelah main musiknya selesai, ada 2 murid cewek maju menceritakan pengalamannya di sekolah. Nah, kata-katanya ini beda lagi, teman-teman. Enggak sama sewaktu kita makan malam. Jadi kata-katanya pengalaman di sekolah. Nah, ada juga gurunya itu kan salah gitu. Juga diceritakan itu waktu itu gurunya salah gitu. Semua sampai ke selain semua ketawa. Nah, setelah musiknya selesai, kemudian waktunya membagi ijazah. Jadi anak-anak majunya itu bergantian, teman-teman. Nah, di sekolah SMP ini kan ada 4 grup. Nah, di sekolah SD sampai SMP pasti di grupnya Aldo ini, Aldo yang pertama yang dipanggil. Dan tempat untuk main musik, untuk membagikan ijazah itu enggak ada panggungnya, teman-teman, di lantai seperti kita. Jadi kalau kita duduk itu hampir nggak kelihatan. Men som min tentamensoppgave i norsk. Der bommet jeg helt på oppgaven, men heldigvis skal vi bruke talen til noe annet. Så jeg tenkte at dere får vurdere den, så under setet deres ligger det et ark med vurderingskriterier, som dere kan fylle ut underveis. Nei, det var selvfølgelig bare. Alle hadde gått og gruet seg, for tenk at vi ikke kom i samme klasse som bestemoren din. 9. klasse var da mange startet å finne klassen sin. Men lærerne tok veldig feil når de trodde at vi kunne. Nah, semua anak-anak di Norway, entah itu anak dari luar negeri, asli orang Norway, sama, teman-teman, sekolahnya gratis SD, SMP. Jadi tidak ada uang gedung dan juga tidak ada nabung-menabung. Nah, di sekolahan juga tidak ada kantin, tidak ada orang jualan. Jadi anak-anak dari SD, SMP itu bawa bekal dan minuman sendiri dari rumah. Nah, sewaktu kita di sekolah dasar, kita tidak boleh sekolah bawa sepeda. Jadi mulai boleh sekolah bawa sepeda itu kalau nggak salah kelas 5 atau kelas 4 itu baru boleh, teman-teman. Nah, di SMP juga tidak ada anak bawa motor karena masih di bawah umur. Nah, selama kita menempuh pendidikan di sekolah dasar, terakhir di sekolah dasar dan terakhir di sekolah SMP, itu perpisahannya ya seperti ini, teman-teman. Jadi nggak ada nyewa mobil keluar kota, pergi ke salah satu wisata untuk merayakan, itu nggak ada. Tapi di setiap tahunnya anak-anak itu pergi keluar kota, nyewa kendaraan umum, tapi itu untuk belajar histori gitu. Nah, semua anak-anak di Norway, entah itu anak dari luar negeri, asli orang Norway, sama, teman-teman, sekolahnya gratis SD, SMP. Kjære alle sammen, ungdommen som sitter i forkant, lærere, Dan juga anak di sekolah tidak pakai seragam. Juga peralatan untuk belajar anak sekolah itu juga gratis, teman-teman. Kita juga bisa beliin pensil, pulpen. Nah, anak-anak SD, SMP mendapatkan pinjaman iPad. Kalau musim libur, iPadnya dikembalikan. Nanti sudah masuk sekolah, kemudian dipinjamkan lagi. Nah, kalau sudah selesai sekolah itu dikembalikan. Kalau kabelnya hilang, wajib bayar. Kalau iPadnya hilang, wajib bayar. Nah, setelah pembagian ijazah selesai,
selesai, ada guru menyampaikan untuk muridnya, juga untuk orang tuanya, dan juga salah satu orang tua itu maju. Jadi salah satu orang tua yang maju ini mewakili semua orang tua, teman-teman. Jadi memberikan motivasi untuk anak-anak, untuk orang tua, dan orang tua yang maju ini 15 menitan. Nanti kalau saya transfer ke Indonesia, wah panjang banget. Kata-kata kali ini tuh bener-bener menyentuh gitu loh. Bagus untuk anak-anak, untuk orang dewasa, karena kata-katanya itu ya menjaga alam, kemanusiaan, kebaikan. Dia juga bilang pikirannya terbuka untuk orang lain, semangat belajarnya, kejar mimpinya, kedepannya menjadi orang sukses dan bahagia. Dan jangan lupa untuk untuk menikmati masa-masa remaja. Katanya kalau sudah seperti kita 40-an, 30-an, 50-an itu nanti nggak bisa seseru sewaktu remaja. Nah, di sekolah dasar masuk kelasnya itu jam 8:15. Nah, pintu kelasnya itu jam 8 belum buka, teman-teman. Jadi bukanya tepat jam masuk kelas. Nah, kalau di saat musim salju 10 menit atau 15 menit sebelum kelasnya dimulai baru buka pintunya. Kalau di SMP masuknya jam 9 kurang 20 menit, dan rata-rata pintu kelasnya dibuka itu tepat jam masuk sekolahnya. Nah, setelah acara di gedung olahraganya selesai, semua pada keluar di halaman sekolah untuk ngambil foto. Semua yang kesini tuh tidak ada yang bawa jasa foto. Semua foto-foto pakai HP-nya sendiri. Nah, seperti ini teman-teman suasana setelah selesai pembagian ijazah. Dan ijazah SMP ini tidak boleh hilang, sama seperti di Indonesia. Kalau sudah punya ijazah wajib disimpan. Nah, kertas ataupun ijazah 1 lembar lulusan anak sekolah 10 tahun ini itu nggak dipungut biaya alias gratis. Di kemudian hari seandainya hilang atau rusak, itu bisa minta ke pemerintah. Dan sekolahan di Norway itu tidak ada pagarnya, jadi tidak ada pintu gerbangnya. Nah, kalau di TK itu ada pagarnya, tapi pagarnya siapa saja bisa masuk. Itu pagar agar anak tidak keluar gitu. Sedangkan di Norway TK itu seperti penitipan anak, teman-teman. Jadi dari bayi sampai umur 5 tahun, dan itu tidak gratis. Nah, sewaktu Aldo di SD, setelah selesai sekolah, Aldo itu kita titipkan seperti di TK gitu, di penitipan, tapi sambil belajar, sambil bermain. Nah, itu nggak gratis, teman-teman. Jadi kita harus bayar tiap bulan. Itu bagiku juga lumayan mahal. Nah, di sekolah itu nggak manggil Pak Guru, Bu Guru, enggak, dipanggil nama saja. Begitu juga di dokter. Di dokter itu nggak manggil sedokter, madam dokter, enggak, dipanggil namanya. Kita mau ketemu dokter itu kan ada namanya, dipanggil namanya, atau juga nggak manggil langsung ngobrol gitu. Kalau ketemu polisi juga nggak Sir polisi, madam polisi, Pak polisi, Bu polisi, enggak, teman-teman, panggil aja polisi atau namanya. Begitu juga kita kerja punya bos itu enggak manggil bos, Sir, madam, Pak, Bu, itu enggak, panggil langsung aja namanya. Begitu juga yang kerja sebagai ketua wilayah itu kita enggak manggil madam, Bu, Pak, Sir, Bupati, Pak Pati, enggak, langsung aja namanya. Itu bukan jangkar dan juga bukan tidak sopan ke penguasa atau yang lebih tua, tapi memang sudah begitu adatnya. Nah, terakhir anak-anak sekolah tanggal 20 Juni. Nah, kemudian libur 2 bulan, teman-teman, masuk kembali ke sekolah yang baru bulan Agustus tanggal 20 ya. Biasanya itu tanggal 17 Agustus, teman-teman, karena tanggal 17 itu kan hari akhir pekan. Nah, jadi tahun ini anak-anak kembali ke sekolah, masuk di kelas baru itu tanggal 20 Agustus. Nah, guru-gurunya masuk kembali kerja tanggal 19 Agustus. Jadi, sehari sebelum anak-anak masuk sekolah, gurunya sudah ke sekolah duluan menyiapkan segala sesuatunya. Nah, jadi di Norway setiap anak masuk kelas baru pasti tanggal 17 Agustus, teman-teman, bertepatan hari kemerdekaan Indonesia. Nah, kalau tanggal 17-nya itu akhir pekan, jadi masuknya itu setelah akhir pekannya.
dan anak-anak sekolah itu 1 minggu 5 hari teman-teman, Senin sampai Jumat. Jadi hari liburnya Sabtu dan Minggu. Nah, itu tadi hari ini saya bercerita sedikit tentang pengalaman aku ke kalian semua, pengalaman anakku sekolah. Nah, jadi benar-benar saya sangat bersyukur teman-teman. Alhamdulillah Pak suami itu benar-benar waktunya itu ada terus untuk anakku, walaupun kerjanya sehari penuh, nanti meeting keluar kota, terus pulangnya lambat, pulangnya jam 6, jam 7 itu ya, pulang itu juga membantu anakku ngerjain PR. Nah, PR itu nggak selalu dikerjain di rumah, ada juga dikerjain di sekolah, gurunya membantu. Pernah di sekolah SD dan juga SMP mengerjakan PR itu sampai jam 11 malam. Bener-bener saya sangat beruntung. Dan Pak Su itu belum pernah suaranya tinggi, mukanya marah sama Aldo waktu ngerjain PR itu belum pernah teman-teman, bentak itu belum pernah. Nah, kalau saya namanya saya guru guru dari Indonesia. Mempunyai anak di Norway itu ya waktunya bener-bener semua untuk anak teman-teman. Dan juga punya anak di Norway itu mahal, walaupun sekolahnya gratis, tapi kan ada kegiatan-kegiatan, kita kesana. Apalagi kalau suami istri kerja, saya kerjanya kan nggak kerja sama orang lain, saya kerja sendiri ya, bener-bener sibuk sekali teman-teman. Punyai anak remaja lebih banyak capeknya di pikiran, di tenaga, dan juga di waktu. Kalau anak yang sudah remaja kan harus membantu PR, harus ngantar anak ke sana kemari, harus mengajarkan tata krama, harus berbicara yang baik biar anaknya. Kan itu kan apa yang dilakukan orang tua itu kan anak mengopi teman-teman. Mempunyai anak yang belum masuk sekolah SD itu waktunya, pikirannya itu lebih banyak anak yang sudah remaja teman-teman. Kalau masih bayi kan kebutuhannya beda, pikirannya kita beda, tenaganya kita beda, kan nggak ngajarin anak-anak untuk sekolah, pikiran kerja, setelah kerja harus ke sana ngurus jadwal anak gini-gini gitu. Kita juga mempunyai kegiatan sendiri, apalagi Pak Su kerja meeting di luar kota gini-gini. Jadi itu pikiran itu lebih stres, lebih penuh anak-anak di remaja. Nah, bagiku di negara Norway itu sangat bagus untuk pertumbuhan anak, sekolahannya bagus, guru-gurunya juga bagus. Guru-gurunya ini benar-benar cocok untuk menjadi guru anak-anak sekolah TK, sekolah SD, sekolah SMP teman-teman. Dan juga lingkungan di Norway itu bagus untuk anak-anak. Nah, karena di Norway cuaca suhu apa itu namanya, ada musim salju, musim panas, walaupun itu saljunya tebal, anak-anak itu tetap aja sekolah. Jadi walaupun gelapnya panjang di saat musim salju, saljunya tebal, itu aman untuk anak-anak pergi ke sekolah, karena anak-anak SD, SMP itu jalan kaki, nggak diantar, nggak dijemput anaknya, orang tuanya. Nah, sudah dulu ya teman-teman ceritanya, nanti vlognya kepanjangan. Jadi itu tadi hari ini pertama kali saya bercerita. Dan juga ini bakalan yang terakhir karena anakku sudah selesai sekolah SD dan juga SMP. Nah, selanjutnya anakku melanjutkan ke sekolah SMA. Terima kasih untuk kalian semua sudah meluangkan waktunya ngobrol online bersama saya di sini. Semoga vlognya menghibur. Ditunggu ya vlog selanjutnya. Dadah.